Jamaah Islami Twinda, Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi di Islami Twinda. Yang di rumah, yang lagi nonton, yang baru bergabung nih ya. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema hati-hati kesyirikan milenial merajalela. Wah, zaman sekarang ini yang namanya syirik ini bikin orang tuh nggak sadar melakukannya gitu loh. Bahkan sampai akhirnya dia menjadi musyrik tanpa dia sadari. Nah hari ini kita akan bahas lagi bersama guru-guru kita. Sebelumnya kita akan melihat sebuah video tayangan ini. Ada tentang video bocah diduga jadi korban pesugihan. Ini dia tayangannya. Dua tersangka penganiayaan AP, seorang bocah 6 tahun yang merupakan paman dan kakek korban, menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan pada Senin siang. BS, kakek korban, mengaku tidak mengetahui jika anaknya, yakni ibu korban, menganut ilmu hitam. Paman korban berinisial SA juga berdalih tidak sadarkan diri saat menggelar ritual yang diduga terkait pesugihan. Dalam ritual itu keduanya membantu orang tua korban melukai mata kanan AP. Ya, nauzubillah ya jamaah ya. Ini kita lihat tadi ini banyak orang yang melakukan hal-hal yang sebenarnya antara sadar dan tidak sadar dia tuh melakukan. Tapi kalau ini lebih cenderung kepada sadar sih, karena dia lebih kepada intinya ini untuk berkaitan dengan yang namanya kayak seperti memberikan tumbal. Nah ini Ustadz Maulana gimana nih kalau kita lihat tadi nih orang kayaknya berkurban tapi niatnya berbeda, bukan karena Allah tapi untuk mendapatkan sesuatu, baik itu dari benda atau apapun. Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Let it go. Let it go. Habis sudah let it go-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin buat kita semua. Makasih banyak tim Islam itu yang mengangkat tema hari ini. Karena berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keseharian, berkaitan dengan bagaimana kita bisa menguatkan iman kita. Ingat berkurban atau memotong sembelihan atau merelakan sesuatu untuk berharap, sekali lagi berharap mendapatkan kemudahan dari benda atau tempat atau bahkan tumbal. Ini nih. Ingat, berkurban atau menyembelih untuk berharap mendapatkan kemudahan dari benda. Ingat, dilihat dulu. Ingat, ketika kita berkurban sebenarnya itu sebagai media. Yang sampai itu adalah niatnya. Bu, kalau daging kurban itu diberikan kepada siapa? Kepada manusia. Tapi niatnya kepada Allah. Coba lihat aja. Rata-rata orang yang berkurban selain Allah itu dilepas. Itu dibunuh dengan sadis dan sebagainya. Bahkan dibuang dari gunung. Jadi tidak bisa diapa-apain. Tidak bisa diapa-apain. Hati-hati. Bahkan dari tebing maksudnya. Dari tebing, kalau dari gunung dia turun itu kan cuma itu doang. Dari tebing jatuh maksudnya. Ya Allah, resih banget ini orang. Orang juga udah tahu itu dilempar atau didorong. Hati-hati ya. Bahkan bisa jadi itu maaf ya, bukan binatang yang dijadikan seperti itu. Kadang-kala manusia. Sebagaimana tadi PT tayangan tadi, Masya Allah, tabarakallah. Dapat aja ini tim. Ini sedih juga lihatnya karena sampai matanya dicongkel dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bukan nauzubillah supaya tidak ditayangkan ini supaya tidak diikuti. Mohon maaf. Yang diperbolehkan apa? Yang diperbolehkan sembelian dengan hanya atas nama Allah. Sekali lagi, atas nama Allah, bukan selain nama Allah. Nah, pertanyaannya, apakah benar asutan itu dari setan? Atau diri orang yang mempercayai hingga setan itu mengendalikan kita. Jangan pernah kasih selah setan untuk bisa menguasai kita. Membisikkan. Bahkan jangan ada kisah. Jangankan kuda, jangankan sapi, jangankan kambing, jangankan ayam. Dia mempersembahkan seekor nyamuk. Dia keluar. Sosok ada kisah seperti ini. Ada sosok ahli ibadah yang dihancurkan bangunannya karena kena fitnah. Kemudian diikat dia, lalu diarak, dipermalukan di tengah masyarakat. Lalu datanglah setan menggodanya. Hei, maukah kau kuselamatkan? Apa? Kasih saya. Persembahkan buat saya seekor sapi. Tidak bakalan. Aku tidak akan menjual akidahku dengan seekor ini. Kalau begitu, karena dia dilempar, dipermalukan. Lalu dia berkata begini, tidak usah susah-susah. Nyamuk aja. Nah, tuh. Lalu dia, nyamuk kan kecil. Ayo baiklah.
pada saat itu dibunuh dia, maka tergolong dia sudah syirik. Melakukan kemusyrikan karena melakukan apa? Mau mempersembahkan selain daripada Allah. Jadi ibadah yang kaitannya dengan ibadah, harus ibadah itu semata-mata kepada Allah. Harus semata-mata. Ketika beribadah, karena ini kurban itu, sembelian itu kaitannya dengan ibadah. Berarti ketika dia menyembeli, mempersembahkan selain Allah, berarti tidak digolongkan ibadah, bahkan bisa dikategorikan sudah melakukan kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Walaupun itu hanya seekor nyamuk ya. Jangankan seekor nyamuk, engkau persembahkan satu gelas kopi atau apapun yang dikasih. Jadi apapun yang dipersembahkan selain Allah selain itu Allah, termasuk syirik pokoknya, membuat kemusyrikan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas makanya penjelasannya. ibadah itu harus ikhlas, harus karena Allah. Lillah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya, pernah nggak ngelihat mungkin ya ada orang yang warungnya atau mungkin dibawa di dompetnya itu tulisan-tulisan asma Allah atau tulisan Arab atau tulisan-tulisan Bismillah, kadang ayat kursi yang dijadikan ini sebagai jimat. Kalau taruh ini katanya mudah-mudahan bisnisnya lebih baik, lebih lancar dan juga nggak bakalan dicolpet sama tuyul katanya gitu macam-macam. Nah pertanyaannya Ustaz Syam, apakah di dalam Islam ini diperbolehkan menggunakan jimat dari yang namanya ayat Al-Quran atau kalamullah gitu ya? Ini boleh nggak? Apa termasuk juga syirik kalau kita mempercayai seperti itu? Mohon izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, saya Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Kalau Ustazah Syifa mungkin lebih tahu karena pernah tinggal di Mesir. Di Mesir itu taksi pakai Quran, rata-rata pakai Quran. Tapi ternyata yang bawa taksinya non muslim. Saking percayanya mereka dengan keberkahan mushaf ini. Jadi dibawa saja Quran itu udah membawa keberkahan. Apatah lagi dibaca. Jadi kalau pertanyaannya, bolehkah kaligrafi, bolehkah ayat-ayat Al-Quran, bolehkah Asma'ul Husna, Asma Allah dijadikan sesuatu untuk ditempel, untuk dihias, untuk dibawa sebagai sesuatu yang kita anggap ada keberkahannya, maka silahkan. Dari mana itu? Ada satu hadis Hasan, yakni daripada Abdullah ibni Amr. Beliau senantiasa membacakan dan mengajarkan kepada anak-anaknya sebuah kalimat. A'udzu bikalimatillahi tammah. Kemudian diajarkan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Doa-doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sempurna dari godaan syaitan yang terkutuk. Beliau senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya. Namun ternyata di antara anak-anak beliau ada yang masih kecil. Yang masih kecil ini belum bisa baca. Yang masih kecil ini belum bisa nulis. Yang masih kecil ini belum bisa untuk mengulangi doa tadi. Maka Sayyidina Abdullah ibn Amr menuliskannya lalu dilipat lalu ditempelkan ke badan si anak tadi. Maka dari hadis inilah, dari riwayat yang hasan inilah ulama kita memperkenankan jikalau ada anak kecil ditulisin baginya atau ditempelkan padanya. Yakni daripada ayat-ayat Al-Quran atau kalimah-kalimah thayyibah. Bagi siapa? Bagi mereka yang belum bisa membacanya. Bagi mereka yang belum bisa mengamalkannya. Tapi bagi anak-anaknya yang sudah bisa membacanya, mengamalkannya udah nggak pakai tulisan-tulisan lagi. Karena pengamalannya sudah melalui lisannya. Dibaca 100 kali, dibaca 70 kali satu hari, dibaca 40 kali satu hari, dibaca sebelum keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Dibaca ketika keluar rumah. Na'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma min kulli ainil lamma. Boleh nggak kalau misalnya ditempel di warung ayat-ayat Al-Quran, lalu kita meyakini bahwa ayat 1000 dinar ini mendatangkan rezeki? Sebenarnya bukan karena ayat-ayat ini yang kita percaya ini, tapi orang-orang akan melihat ketika dia masuk warung, ini pasti muslim, pasti halal makanannya, maka saya akan mampir di sini dibandingkan melihat warung yang tidak ada kaligrafinya. Jadi ada keberkahan di antara bacaan-bacaan Al-Quran atau tulisan-tulisan Al-Quran yang perlu diperhatikan. Satu, ketika menulis Al-Quran, jangan taruh di dompet, yang mana dompet tersebut ditaruh di belakang. Karena ada adab-adab dalam membawa Al-Quran. Al-Quran itu harus yang paling tinggi tempatnya. Kalau kita bawa Al-Quran di tas pun, jangan bawa ransel di belakang.
Bahkan kita bawa ransel di depan. Kok ini ada orang pakai ransel kok di depan? Oh ternyata ada Al-Quran di dalamnya. Saking tingginya mulianya mushaf Al-Quran. Kemudian jangan sampai ditaruh di peci lalu pecinya masuk ke WC. Nah pakai peci tapi pecinya taruh di luar. Subhanallah. Kalau ada tulisan-tulisan Al-Qurannya mungkin mau mengenang kakeknya segala macam. Kita tidak menganggap ini sebuah kesyirikan. Tapi ini adalah memuliakan tulisan-tulisan Al-Quran. Maka muliakan senantiasa ayat Al-Quran. Salah satu cara memuliakannya bukan menjadikannya jimat tapi menghafalkannya. Masya Wallahu Allah. ta'ala a'lam. Jadi mubah saja Siap. ya sebenarnya. Tapi Iya. bicaranya lebih baik lagi kalau Betul. bisa Amalkan, dihafalkan. dihafalkan. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Siap. Syam ya atas penjelasannya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Waktunya kita menjawab pertanyaan yang masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dari Instagram dari @azaki_deriva. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apa ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini yang bisa memprediksi masa depan? Apa kalau kita percaya tersugesti termasuk syirik? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ustadz Maulana, mohon izin dijawab. Ya, jawabannya saya tadi menyimak juga tausiah dari Ustazah Sipa bahwa tidak ada yang mengetahui masa depan sesuatu yang gaib kecuali Allah. Dan ini sudah diatur dalam qada yang kemudian ditetapkan dalam qadar. Qada dan qadar. Dan kita mengimani hal ini artinya tidak ada yang mengetahui masa depan kecuali Allah. Tapi ada yang namanya sesuatu yang diprediksi. Perkiraan cuaca. Besok itu ini berdasarkan karena ilmu. Berdasarkan karena ilmu namanya perkiraan. Dokter, ini kira-kira umurnya tinggal 6 bulan. Perkiraan. Itu perkiraan. Kemudian ada lagi jadi adanya ilmu. Kayaknya hujan ini. Lihat ayam, fenomena alam. Kalau ayamnya hujan-hujan, itu kayaknya lama hujannya itu. Tapi kalau ayamnya hujan, berteduh. dia berteduh, berarti sebentar Oh, hujannya. takut pusing itu ayamnya itu berarti ya. Karena kalau hujan cuma sedikit bikin sakit kepala. Jadi ini saya pernah diajari sama orang-orang tua dulu. Jadi begitu ya. Jadi ada kalau gelisah semua binatang pada lari kabur dan sebagainya, kira-kira ada Burung di gunung terbang gunung. semua. Wah, Berarti itu akan ada terjadi meletus. bencana. Iya, akan iya, meletus iya. gunung dan sebagainya. Jadi itu Kadang, ada yang bilang omongan perkiraan. omongan orang tua tuh Ya. ada benernya juga, tapi Ya. nggak mengarah ke syirik. Jangan Iya. duduk depan pintu perawan Ya. katanya. Iya. Itu namanya pamali. Pamali, tapi- Karena orang tapi- lewat susah. Berdasarkan fi'il madi. Oh, Masya kata Allah. kata kerja bentuk Kebiasaan, lampau. kebiasaan. Masya ya. Allah. Oh, Jadi karena ini kebiasaan. berdasarkan pengalaman dulu ya sekarang tuh jangan bisa dilakuin lagi. Kalau bisa Jadi maksudnya ngapain ada harus alasannya. harus jatuh di lubang yang sama kalau misalnya udah pernah ada yang jatuh di sana kan gitu, Iya, bener ya? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tapi pada dasarnya tidak ada yang mengetahui masa depan Betul. kecuali Allah. Kita lanjut lagi yang berikutnya ya. yang berikutnya. Pertanyaannya dari Instagram hamba Allah nih Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya sudah sakit lama. Terus ke dokter juga nggak sembuh-sembuh. Terus kerabat saya suruh ke obat kampung. Itu syirik nggak Ustadz ya kalau kita nggak mempercayai pengobatan alternatif karena nggak bisa dibohongin semenjak berobat di situ saya jadi sembuh. Ini dari dokter nggak sembuh, alternatif ternyata sembuh. Nah dia takut merasa syirik karena kalau misalnya bicara masalah sembuh sebenarnya kalau nggak itu menyalahi syariat Allah nggak ada masalah dong. Mau penjelasannya kalau gitu deh. Izin, Takut syirik doang. Mas Fadli, Ustadz Syam, Iya. Ustadz Maulana. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh para guru kita, ini meneruskan saja para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Ini seringkali kejadian. Mereka ada yang berobat, datang ke dokter, penyakitnya sudah sangat besar sekali, sudah sangat kronis sekali tapi nggak sembuh. Akhirnya mereka cari alternatif, namanya juga alternatif berarti solusi lain, opsi kedua. Kalau medis, cara kimiawi tidak bisa berarti harus dengan cara yang lain. Kalau pengobatannya kita lihat pada beberapa hal. Pertama, jika digunakan alternatif itu dengan pengobatan alami, misalnya dengan tumbuhan. Ibu sakit apa? Sakit gigi, udah dibawa ke dokter gigi, ditambal berkali-kali nggak sembuh juga. Akhirnya dikasih daun sirih, coba deh kunyah daun sirih yang banyak. Kata tukang yang ngobatin alternatif, habis itu sembuh. Kenapa? Berarti tetap Allah yang menyembuhkan, wasilahnya dengan pengobatan tumbuhan. Daun sirih tadi, atau dengan jamu-jamuan yang sudah diracik.
atau dengan garam laut dan lain sebagainya. Selama dari alam itu bisa membantu dan tetap kita yakini, baik yang mengobati maupun yang diobati, kalau kesembuhan itu berasal dari Allah, maka itu tidak masuk ke dalam kesyirikan. Jadi yang pertama boleh pengobatan alternatif, tidak ada masalah kalau menggunakan jamu-jamuan. Yang kedua, pengobatan alternatif menggunakan doa. Tadi Ustadz Syam telah menjelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran ini diperbolehkan. Contoh kalau dalam Islam sendiri ada yang disebut dengan ruqyah, ada ruqyah syar'i. Ya, bagaimana membacakan doa, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang sakit. Bukan hanya sakit rohani, sakit mental, tapi sakit secara fisik bisa sembuh dengan dibacakan ayat Al-Quran. Mana dalilnya? Mana kebolehannya? Mari kita lihat dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pernah menceritakan, kami pernah diutus oleh Rasulullah SAW sebanyak 30 rombongan untuk mendatangi suatu tempat. Ketika kami sampai di sebuah pemukiman, kami berhenti dan kami meminta penduduk sekitar untuk menjamu. Tapi mereka menolak. Ketika mereka menolak, ternyata ada yang berteriak, kenapa? Pemimpin dari kampung tersebut kena kalajengking. Diobatin gak sembuh. Datang sama Abu Sa'id Al-Khudri, bisa nggak kamu sembuhin pemimpin kami yang disengat kalajengking? Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Boleh, saya bisa menyembuhkannya tapi satu syarat. Saya dikasih imbalan dengan para pasukan saya. Iya, kata orang kampung itu. Artinya kita berobat dengan ayat Al-Quran itu boleh, dibacakan ayat Al-Quran. Dan kemudian kalaupun minta imbalan itu juga boleh, apalagi sudah disembuhkan. Ya, tetapi jangan sampai memberatkan orang yang berobat itu. Seikhlasnya insya Allah keberkahan juga datang kepada kita. Setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Sembuh. Orang yang kira-kira soleh dekat sama Allah minta doanya, minta dibacain Quran itu boleh. Dan yang ketiga, tetapi kalau dia pakai bacaannya selain Al-Quran, pakai jimat, pakai doa-doa yang kita nggak tahu mantranya apa, bak kedebrak katanya sembuh. Nah itu kan bukan ayat Al-Quran ya. Seperti Ustadz Maulana tadi mencontohkan. Maka ini diharamkan. Sebagaimana Ustadz Maulana tadi telah menyampaikan, syirik itu adalah maknanya idofatil fi'li li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan sesuatu bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berobat caranya bagaimanapun harus niatnya dan diyakini Allah yang menyembuhkan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Syifa. Ya, Sama-sama. ya ampun, dari tadi berisik banget, lu tahu orang lagi masih syuting. Halo, ya, saya lagi jalan nih. Tunggu aja tadi juga nyampe, ya. Gimana sih? Ya udah, ya ya, Allah. ya. Kenapa? Ini orang lokasi syuting berisik banget dari tadi nelfonin mulu. Ntar juga syutingnya pasti diambilnya juga sore jam 3-an. Bohong kau. Saya nggak bohong, saya kan tadi bilang, saya lagi jalan, saya jalan. Kan pasti orang pemahamannya kamu lagi di jalan. Oh. Sudah menuju ke sana. Padahal kita masih ada segmen, baru segmen 2 juga. Masih ada 2 segmen, berarti bohong ini. Saya nggak ngomong bohong Ustadz, saya lagi jalan. Saya nggak bilang saya di jalan, saya lagi jalan. Tapi gimana sih, itu kalau orang suka nanya, sumpah. Boleh nggak sih kalau misalnya kita sering sumpah nama Allah, nama Rasulullah dibawa-bawa. Itu termasuk sesuatu yang gak baik atau bagaimana Ustadz Maulana? Beli makan terus lanjut antigen. Cakep. Sekarang iklan anyway. Anywhere apaan? Udah kata-katanya itu aja, don't go anywhere. Masih salah kata-kata. Ya udah deh, kalau gitu di rumah don't go anywhere ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Cakep, jamaah. Alhamdulillah. Maksud saya jangan kemana-mana, saya akan bahas sebentar itu masalah sumpah.